Halo R7E, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Ilyas Firmansyah dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peranan konteks. Konteks wacana. Apa itu konteks wacana? Konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain, baik lisan maupun tulis, dan juga nirkata, menurut Halliday dan Hasan. Unsur-unsur konteks. Mengutip pendapat Hamas, Brown menyebutkan bahwa komponen-komponen tutur yang merupakan ciri-ciri konteks ada 8 macam, yaitu yang pertama, penutur, addresser. 2. Pendengar atau petutur, addresses. 3. Pokok pembicaraan, topic. 4. Latar peristiwa, setting. 5. Penghubung bahasa lisan dan tulisan, channel. 6. Dialek, code. 7. Bentuk pesan, message. 8. Peristiwa tutur, speech event. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang latar peristiwa, penghubung bahasa lisan dan tulisan, dan juga dialek. Latar peristiwa. Menurut Suparni, latar atau setting ialah suatu keadaan yang melingkupi pelaku pada sebuah cerita. Sedangkan menurut Indrawati, latar atau setting ialah tempat, waktu, serta suasana pada sebuah peristiwa. Latar peristiwa. Pembicara dan pendengar dapat bertemu di tempat tertentu, formal atau non-formal. Sesuaikan penggunaan bahasa dengan latar peristiwa. Jika kita berada di acara seminar, tentu harus menggunakan bahasa formal. Sedangkan ketika kita di pasar, gunakanlah bahasa non-formal. Contoh latar peristiwa di pasar. Ketika kita berbelanja di pasar, akan kurang tepat jika kita menggunakan bahasa formal seperti berikut. Wahai ibu, berapakah gerangan harga 1 kilogram daging ayam ini? Penggunaan bahasa seperti tadi dirasa kurang tepat karena latar peristiwanya merupakan tempat yang non-formal, dan alangkah lebih baik jika menggunakan bahasa non-formal seperti berikut. Bu, daging ayam sekilo berapa? Penggunaan bahasa seperti ini lebih tepat karena latar peristiwa dan bahasa yang digunakan
sama-sama non-formal. Contoh latar peristiwa di acara kenegaraan. Seorang menteri berpidato dengan menggunakan bahasa formal seperti berikut. Hadirin yang terhormat, pada saat ini kita harus berjuang bersama-sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penggunaan bahasa seperti berikut sangatlah tepat karena pada acara formal sebaiknya kita menggunakan bahasa yang formal juga. Dan janganlah menggunakan bahasa non-formal di acara formal. Seperti berikut ini. Oi, kita kudu sama-sama nih ngadepin COVID. Penggunaan bahasa tersebut sangatlah tidak tepat karena acaranya merupakan acara yang formal. Penghubung bahasa lisan atau tulis. Penghubung adalah medium yang dipakai untuk menyampaikan topik tutur. Ujaran lisan dapat dibedakan berdasarkan sifat hubungan partisipan tutur, yaitu langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung terjadi dalam dialog tanpa perantara, sedangkan tidak langsung dengan perantara gawai. Ujaran tulis merupakan sarana komunikasi dengan tulisan sebagai perantaranya. Dapat berupa surat, undangan, poster, dan sebagainya. Yang terakhir, dialek. Menurut Cair dan Leoni menyatakan bahwa dialek yakni variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Penggunaan dialek harus diperhitungkan dengan cermat. Jika penutur menjadi pembicara dalam situasi resmi, hendaknya dapat menghilangkan dialek daerah tertentu. Jika hal itu tetap dilakukan, pembicara yang bersangkutan akan menjadi bahan tertawaan mitra tutur. Ciri-ciri dialek. Sumarsono dan Painapartana menyebutkan bahwa yang penting dalam suatu dialek adalah adanya kesaling mengertian. Dalam artian, antara penutur dialek yang satu dapat mengerti penutur dialek lainnya. Ciri lain yang tidak kalah pentingnya adalah homogenitas. Maksudnya, adanya kesamaan unsur-unsur bahasa tertentu. Macam dialek. Ada dua macam dialek yang disebutkan oleh Sumarsono dan Painapartana, yaitu dialek geografi dan dialek sosial. Perbedaan dialek di dalam sebuah bahasa yang ditentukan oleh letak geografis kelompok pemakaiannya disebut dialek geografi. Sedangkan perbedaan dialek di dalam sebuah bahasa yang ditentukan oleh sifat-sifat sosial, misalnya jenis kelamin, umur, dan pekerjaan disebut dialek sosial. Simpulan pemaparan materi ini adalah gunakanlah bahasa formal atau non-formal yang sesuai dengan latar peristiwa. Penghubung adalah medium yang dipakai untuk menyampaikan topik tutur. Dialek adalah gaya bicara kedaerahan yang dimiliki oleh seseorang. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, tetap semangat, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa.